Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada sesi yang kedua di pertemuan minggu pertama ini. Saya akan melanjutkan tentang instrumen yang kedua sebagai alat dalam hal penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif, yaitu tata ruang. Nah, tata ruang ini diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan rencana tata ruang wilayah wajib didasarkan kajian lingkungan hidup strategis. Nah, perencanaan rencana tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, rencana tata ruang di sini adalah menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, bahwa pengaturan penataan ruang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten, kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, pengaturan penataan ruang oleh pemerintah meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah nasional dan peraturan pelaksana dari undang-undang mengenai penataan tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Rencana tata ruang pulau atau kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional ditetapkan dengan peraturan presiden. Nah, perlu saya jelaskan bahwa rencana tata ruang wilayah itu berisi adalah penetapan tata ruang wilayah darat, laut, dan udara. Itu sudah ditetapkan berdasarkan sumber daya alam. Nah, untuk pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus berdasarkan tata ruang wilayah. Nah, pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan tata ruang wilayah ini akan sangat menentukan keberhasilan dari pembangunan sumber daya alam tersebut. Nah, tingkat pemanfaatan ruang ini juga akan sangat bergantung kepada pemanfaatan sumber daya alam. Perencanaan tata ruang akan menghasilkan rencana-rencana tata ruang untuk memberikan gambaran tata ruang mana, untuk kegiatan apa dan kapan. Perencanaan tata ruang sering dipandang sebagai titik signifikan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kemudian instrumen yang ketiga dalam penegakan hukum administrasi yaitu baku mutu lingkungan hidup. Nah, baku mutu lingkungan hidup ini merupakan alat ukur merupakan instrumen alat ukur untuk mengukur telah terjadinya pencemaran lingkungan hidup atau belum. Jadi dalam proses perizinan bahwa baku mutu lingkungan hidup ini sangat menentukan apakah kita diberikan izin atau tidak dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam. Di mana kita ketahui baku mutu lingkungan hidup ini adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Nah, jadi fungsi baku mutu lingkungan hidup ini sebagai tolok ukur untuk mengetahui apakah telah terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Jadi saya ulangi bahwa baku mutu lingkungan hidup itu adalah sebagai alat untuk mengukur apakah lingkungan hidup itu sudah tercemar atau belum dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam. Nah, dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baku mutu lingkungan hidup itu meliputi
Yang pertama adalah baku mutu air. Baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, baku mutu lain-lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, konsekuensi dari baku mutu lingkungan hidup ini konsekuensinya sesuai dengan definisi pencemaran lingkungan hidup. Maka jika suatu usaha dan atau kegiatan melanggar baku mutu air laut, dan baku mutu udara ambien, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, atau dengan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar. Baku mutu air laut dan udara ambien ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Jika melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau dengan denda paling banyak 3 miliar. Tindak pidana ini hanya dikenakan jika sanksi administrasi telah dijatuhkan atau pelanggaran lebih dari 1 kali. Selanjutnya, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Seperti baku mutu lingkungan hidup, bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ini juga merupakan ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayat lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap dilestarikannya. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup merupakan instrumen untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Nah, jadi saya ulangi bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam, ini akibatnya ada 2. Bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, bisa juga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Nah, untuk mengetahui apakah telah terjadi kerusakan lingkungan hidup, maka diukur dengan alat. Alatnya adalah kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, untuk mengetahui telah terjadi pencemaran lingkungan hidup, maka dia juga harus diukur dengan alat. Alatnya adalah baku mutu lingkungan hidup. Nah, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama adalah kriteria baku kerusakan ekosistem, yang termasuk di dalamnya adalah tanah untuk produksi biomasa, kerusakan terumbu karang, kerusakan kebakaran hutan dan lahan, kemudian kerusakan hutan mangrove, kerusakan padang lamun, kerusakan gambut, dan kars. Nah, kemudian kriteria baku kerusakan yang kedua adalah kriteria baku kerusakan akibat dari perubahan iklim, didasarkan antara lain kenaikan temperatur, kenaikan muka air laut, badai, kekeringan, peningkatan keasaman laut. Nah, kemudian alat ukur yang berikutnya yaitu atau instrumen yang berikutnya adalah yang keempat, ini disebut dengan AMDAL. AMDAL ini adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan usaha. AMDAL ini adalah analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Nah, ini arti dari pasal 1 butir 11 ini adalah AMDAL ini diperlukan dalam suatu rencana kegiatan usaha yang mempunyai dampak penting
mempunyai dampak penting. Nah, dalam hal ini dapat diartikan tidak semua rencana kegiatan usaha itu mempunyai dampak penting. Artinya, kalau rencana kegiatan usaha dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam tidak mempunyai dampak penting, maka dia tidak mempunyai wajib AMDAL dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam atau sebagai syarat untuk memperoleh izin lingkungan hidup. Nah, hal-hal yang penting yang terkait AMDAL, yang pertama adalah AMDAL dan UKL UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, penyusunan dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusunan dokumen AMDAL. Yang ketiga, Komisi Penilaian AMDAL, pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota memiliki lisensi AMDAL. Kemudian yang keempat, AMDAL dan UKL UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan hidup. Yang kelima, izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Penegakan hukum terkait pelanggaran AMDAL diatur dalam pasal 109, 110, dan pasal 111. Kemudian ketujuh, tidak memiliki dokumen AMDAL, maka harus diaudit lingkungan hidup. Tidak memiliki UKL dan UPL, itu juga diatur di dalam pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 2009. Kriteria dampak penting adalah yang pertama, besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha atau kegiatan, luas wilayah penyebaran dampak, intensitas berlangsungnya dampak dan lamanya dampak, banyaknya komponen lingkungan hidup yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidak berbaliknya dampak, kriteria lain perkembangan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira kalau ada yang ingin ditanyakan silakan WA atau melalui email saya, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya kira cukup sampai di sini untuk pertemuan pertama dengan periode kedua. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.